fungsinya adalah untuk edukasi ya, edukasi terkait dengan transplantasi penanaman terumbu karang. Saat ini kami sedang mengukur pertumbuhan yang sudah kami lakukan selama 40 hari pertumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pinus Camp Banyuwangi. Sobat Pinus Camp Banyuwangi, sore hari ini kita bergeser sedikit dari camp kita ya, dari Pinus Camp Banyuwangi. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari Pinus Camp Banyuwangi. Sore hari ini kita berada di Grand Watu Dodol, tepatnya di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Kalau kita dari Pinus Camp Banyuwangi ke arah sini itu ke arah utara ya, ke arah utara. Kalau dari Pinus ke arah selatan ke utara. Nah, di Grand Watu Dodol ini di belakang kita itu ada Coral House. Nah, Coral House ini adalah rumah untuk penangkaran terumbu karang. Supaya informasinya lebih jelas dan lebih benar, tidak keliru-keliru, kita nanti akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Abdul Aziz, Ketua Pok Darwis di sini ya. Nanti supaya lebih jelas, beliau yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Kebetulan saya juga Ketua Pok Darwis Pesona Bahari Grand Watu Dodol. Ini adalah salah satu rumah Coral House. Ini fungsinya adalah untuk edukasi ya, edukasi terkait dengan transplantasi penanaman terumbu karang. Juga di sini mulai dari mahasiswa dan siswa, bahkan mulai dari tingkat TK sampai ke umum, bahkan universitas akan melakukan kajian-kajian terkait dengan konservasi terumbu karang yang ada di perairan Banyuwangi. Ini baru berjalan sekitar 2 bulan di wisata Grand Watu Dodol. Jadi rumah koral ini sebetulnya di sini ada beberapa banyak spesies terumbu karang, dan ini yang akan dilestarikan karena dulu perairan Bangsring ini, khususnya Banyuwangi Utara, ini banyak yang rusak, sehingga kami dan kelompok di sini sadar bahwa ini harus dilestarikan kembali. Makanya kalau ke Grand Watu Dodol itu ada namanya wisata edukasi ya. Itu nanti fokus kepada penanaman terumbu karang, dan supaya biota yang ada di perairan Grand Watu Dodol ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Di dalam rumah koral ini selain biota koral, juga ada jenis ikan-ikan endemik yang ada di Grand Watu Dodol yang harus dilestarikan ya. Termasuk ada bermacam-macam spesies koral, karena ada koral ini Montipora, Acropora dan sebagainya. Ini banyak sekali, macam-macamnya sangat banyak sekali. Ini sebetulnya juga menjadi program SFV ya, Smart Fisheries Village, jadi kampung ikan yang cerdas. Ini salah satunya titiknya adalah di destinasi wisata Grand Watu Dodol. Kalau ini jenisnya Acropora ya, ini Acropora. Ini pertumbuhannya sangat bagus, sangat cepat di perairan di Selat Bali ini, sangat cocok. Ini banyak sekali di sini koral-koral yang jenis-jenis Acropora seperti ini. Ini makhluk hidup, Pak? Ini makhluk hidup. Jadi koral ini sebetulnya hewan menurut saya. Dia tergolong biota laut. Karena ini juga butuh makan, namanya plankton. Jadi
sangat hidup ya, bukan tumbuhan, Pak. bukan, ini masuk makhluk hidup. Seperti binatang gitu ya. Seperti ikan-ikan, binatang, seperti ikan. Karena ini juga bisa berkembang biak dengan cara telur. Kalau katanya orang sini lendirnya itu kalau nempel ke batu, itu nanti akan jadi tumbuh, akan menjadi koral juga ini. Jadi caranya bisa di stek dengan juga yang kedua bisa dengan katanya orang sini dengan telur bisa menempel ke batu yang sangat keras, pada akhirnya nanti juga menjadi koral. Nanti contoh-contohnya ada yang nempel itu. Ini salah satu jenis ya yang Acropora. Ada yang Montipora, ini Montipora. Nah, ini jenisnya Montipora. Tapi kalau orang sini banyak yang bilang karang gubis. Jadi kalau di bawah ini tumbuh sudah kayak gubis. Ini juga binatang juga, Pak ya? Sama, sebetulnya sama, karena mereka ini juga butuh plankton untuk hidup gitu. Ini ditempelkan di apa itu, Pak? Ini substratnya semen ya, semen. Ini nanti ditempelkan, dikasih semen, setelah keras nanti baru dimasukkan dalam air. Ini cara menanamnya seperti itu. Ini. Juga ada namanya ini anemon. Ini jadi hidup. Ini ada kayak sejenis soft coral ini ya. Jadi ini lembut atasnya. Ini biasanya untuk ikan-ikan yang banyak yang main di sini. Jadi sebetulnya koral ini merupakan indikator kalau koralnya bagus, ini indikator bahwa perairan kita bagus. Tapi koralnya kalau sudah nggak ada koralnya, sudah banyak yang mati, berarti di sana sudah dipastikan ada pencemaran. Ini yang saya nanti menjadi nilai-nilai edukasi kepada wisatawan maupun dari pelajar dan akademis supaya nanti ikut melestarikan apa yang ada di dalam laut. Nah, kalau mereka tahu sebetulnya keindahan bawah laut ini lebih indah dengan keindahan-keindahan yang ada di darat gitu loh. Kadang-kadang sangat sayang sekali kalau orang tidak bijak ya membuang sampah sembarangan, apalagi Pempres dibuang pada akhirnya nanti nyantol di koral ini pasti mati. Kalau mereka mungkin tahu bahwa di kehidupan di bawah air ini sudah bagus, di bawah laut ini bagus, ada taman yang begitu bagus, harapan saya mereka tidak buang sampah sembarangan, terutama yang ada di kali-kali, di pinggiran kali. Halo Sobat Pinus, kenalin aku Alicia Syafia Kusumawardani, mahasiswa dari Universitas Brawijaya semester 7. Dan saat ini kami sedang melakukan penelitian transplantasi terumbu karang. Saat ini kami sedang mengukur pertumbuhan yang sudah kami lakukan selama 40 hari pertumbuhan. Oke, jadi ini jenis tenuis, teman-teman. Ini bisa dilihat di sini. Yang ini jenis tenuis. Yang ini jenis formusa, Acropora formusa, dan yang ini jenis Acropora granulosa. Jadi setiap Acropora punya ciri-cirinya masing-masing dan kita bisa lihat dari dots-dots yang ada di terumbu karang tersebut. Jadi kita melakukan pengangkatan untuk mengukur pertumbuhan terumbu karang setiap 20 hari sekali sampai dengan pengukuran ketiga dengan total 2 bulan pertumbuhan. Tujuan dari ditelitinya terumbu karang ini untuk mengetahui pertumbuhan dan kelulus hidupan dari terumbu karang yang kami tanam di laut langsung, dan harapannya dengan adanya transplantasi terumbu karang ini banyak terumbu karang yang bisa direhabilitasi dan memenuhi kebutuhan dari rantai makanan di laut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi Sobat Pinus. Jadi harapan saya kepada wisatawan yang datang ke Grand Waduk Dodol, mereka bukan cuma main-main, happy, tapi bagaimana dia pulang, dia membawa bekal atau pengalaman juga, sekaligus nanti ke depan bisa juga ikut serta untuk melestarikan laut yang ada di Grand Waduk Dodol
yang tujuannya nanti tidak membuang sampah sembarangan di sungai dan pada akhirnya merusak biota yang ada di perairan di Indonesia. Karena saya punya tagline, laut bukan tempat sampah. Terima kasih. Baik Sobat Pinus Camp Banyuwangi, demikian tadi kegiatan kita di sore hari ini bersama Pak Abdul Aziz. Kita lebih dekat dengan Coral House, kita mengenal lebih dekat tentang karang ya, terumbu karang yang ada di perairan Selat Bali. Semoga bisa lestari, bisa ditemu oleh anak cucu kita nanti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Way back a year ago,